Baik ibu-ibu, di sini terdapat dua bendera, baik bendera hijau dan juga bendera merah. Ya. Nanti kalau jawabannya bukan, berarti jawabnya merah. ya. Kalau jawabnya iya, berarti yang hijau. Oke. Untuk pertanyaannya, untuk menyuruh anak menjadi kuli angkut barang. Tidak. Aduh, jangan salah. Lalu menyuruh anak untuk mengemis di jalanan. Tidak boleh, enggak mau. Menyuruh anak bekerja di tempat hiburan. Tidak boleh, tidak mau. Lalu memberi waktu bermain kepada anak. Ya, Anak main-main Iya. berminat. Lalu memberi waktu istirahat yang cukup untuk anak. Jangan main TV aja, jangan main handphone aja ya. Lalu memberi kesempatan anak untuk belajar agama. Ya, harus itu. Membiarkan anak keluar sendiri di malam hari. Tidak. boleh. Nah, Kena unjuk lah juga ya anak. Oke, Bu. Nah, cara mencegah eksploitasi. Pertama, mengupayakan anak tetap sekolah. Jangan sampai anak tidak sekolah. Lalu yang kedua, tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Yang ketiga, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Harus diawasi. Yang keempat, melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Contohnya. Lalu yang kelima, tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. Dan janji-janji tercair entar enggak. Nah, memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. Suka ada tuh iming-iming tuh. Contoh, ada banyak contoh. Tiba-tiba suruh kerja dengan gaji sakean gitu, 5 juta, 6 juta. Oh iya emang. Tahu nyampe sana mah nggak dikasih makan doang. Lalu ketujuh, tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun, Bu. Iya, itu. Ya, jangan dipaksain anak suruh nikah, umur baru 15 tahun suruh nikah. Lalu yang kedelapan, tidak membiarkan anak bermain dengan HP internet tanpa pengawasan, Bu. Ya, jadi kalau misalkan anak dikasih handphone diawasi. Nggak ada wifi-nya. Iya, nggak ada wifi-nya. Ya udah, oh, berarti bagus tuh nggak ada wifi-nya, cuma main handphone. Tapi tetap diawasi. Tiba-tiba buka explore orang tuanya. Oh, ada videonya. Bahaya tuh. Jadi tetap harus diawasi ya Ibu. Lalu 9, menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan dia alami. Jadi harus anak ditanyakan kalau lagi main, entah tiba-tiba pasti lihat, oh benjol nih palanya, kenapa, ada apa, Jorogan. ditanyakan, jangan dibiarkan. Lalu 9, menanyakan pada tentang kegiatan yang dilakukan dengan dia. Ya udah tadi, luangkan waktu untuk bercengkrama, bercerita dengan anak. Oke. Luangkan. Ya, betul. ya. 11, kenali guru sekolah atau guru ngaji mereka, dikenali. Kan sekarang banyak kasus tuh. Tiba-tiba ya begitulah. Iya. 12, kenali teman-teman mereka, dikenali. Iya. Pergalakan baik. Iya, jangan tidak dikenali. Tadi yang ada dimarahin aja, dipukulin atau dijaili. Lalu ke-13, kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka, dikenali. Mana nih, gitu, khawatir. Sekarang banyak tuh kasus-kasus sodomi segala macam. Lalu 14, tidak menjamin kan anak untuk hutang. Nih, boleh nih suruh ke warung, udah sana beli apa gitu. Nanti bayarnya nanti ya. Jangan diajari anak untuk berhutang. Lalu 15, tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. Tidak melakukan jenis kekerasan. Jadi jangan nyuruh anak suruh timpa aja tuh, walaupun ngajari timpa, dipukul, dicubit. Kalau udah dicubit duluan makan berapa cubit lagi. Karena emas kita ambil. Jangan kalah. Jangan kalah. Kalau perlu. Nomor 16, membuatkan akte kelahiran untuk anak. Sudah. Ini penting ya untuk yang 14, poin 14 tuh. Membuat akte kelahiran anak. Jadi ibu yang belum punya akte kelahiran. 16 tadi tuh. Oh ya 16. Itu membuat akte kelahiran anak. Lalu apa sih manfaatnya untuk membuat akte kelahiran?
Nah, di sini ada tidak yang belum mempunyai akta kelahiran? Cung, yang mempunyai akta kelahiran. Alhamdulillah udah semua. Alhamdulillah. Apakah mencatat kelahiran anak itu penting? Penting. Apa pentingnya? Nah, manfaat akta kelahiran yaitu yang pertama identitas sah anak. Jadi anak itu mempunyai identitas sah gitu. Baik di Dukcapil. Jadi pembuatan nanti di Dukcapil. Nah, itu penting untuk anak bahwa anak itu benar anaknya si fulan A gitu. Nah, yang kedua memastikan asal usul anak. Jelas asal usul dari mana si anak. Lalu yang ketiga manfaat akte kelahiran mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Akan suka di puskesmas kan suka ditanyakan mana datanya. Nah, itu pentingnya dari akte kelahiran. Yang mana untuk identitas seorang anak. Jelas kalau misalkan anak si atas nama si Agus, nah anaknya dari siapa nih? Oh, anaknya si Nengsi begitu. Jadi jelas binnya siapa. Lalu untuk yang keempat mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun dicegah ibu-ibu. Ya, sampai anak umur belum nyampe 18 tahun hanya kebutuhan, hanya kekurangan, hasil anak dinikahkan. Boleh ibu usiakan umur 18 tahun lah. 18 tahun ke atas. Nah, untuk yang manfaat selanjutnya kepastian mendapatkan hak waris. Penting juga. Ya, penting. Kan suka tuh di kakak itu ada si anak dari ayah dan ibu itu penting. Makanya kebanyakan dari keluarga yang tiba-tiba gondok-gondokan, bacok-bacokan ya karena itu gara-gara warisan. Makanya pentingnya daripada data, baik itu data kakak, KTP, SIM dan juga passwordnya itu penting. Gitu. Yang kelima sebagai dasar pembuatan dokumen. Baik yang tadi dokumen kakak, KTP, nah itu ada manfaatnya bagi identitas pribadi baik dari seorang tua maupun identitas seorang anak. Dan lain-lain. Ini manfaatnya banyak Bu ya. Jadi dibuatkan anak untuk membuatkan akta kelahiran. Lalu pesan-pesannya apa? Pesan-pesan yang kunci tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Gitu. Jadi hak dan hak anak wajib dilaksanakan karena kebutuhannya apa itu wajib dilaksanakan. Jangan sampai anak itu ditelantarkan. Itu pesan kuncinya. Lalu yang kedua, sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran, dicegah anaknya jangan sampai anak terbengkalai. Anak pendidikannya juga sama harus dimonitoring. Lalu yang ketiga segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Yang keempat, orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Ya Bu ya. Jadi yang tadi kita sebutkan itu harap dicegah dari dini. Jangan sampai anak ketika sudah dewasa akhirnya susah diatur. Nah, itu mulai dari dini kita atur, kita didik. Itu pesan-pesan kunci dalam mencegah eksploitasi terhadap anak. Nah Ibu, oke. Di sini saya akan memberikan motivasi atau film namanya Reini Ibu. Namanya Reini, udah tahu belum Bu? Ada cerita namanya Reini. Dia lulus kuliah, anak tukang becak, namun dia bisa kuliah dan lulus. Dan itu pun dia lulus dengan kumlot gitu. Lulus dengan ekspektasi yang luar biasa gitu. Cemerlang. Ini kita saksikan ya Ibu ya. 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 Ya.
Dari film yang tadi sudah ditayangkan, kita ambil kesimpulan bahwasanya keterbatasan ekonomi itu tidak mencegah ataupun tidak menghambat anak untuk dalam berprestasi, ibu-ibu. Jadi jangan sampai kita karena kita kekurangan atau kekurangan ekonomi, ya hasil anak terbengkalai dalam belajar. Semangat untuk dalam mendidik anak, jangan sampai kita menelantarkan anak kita menjadi anak yang tidak bermanfaat bagi semuanya. Oleh karena itu di sini saya memberikan tugas. Nah, ini untuk diisi ya ibu-ibu ya, penugasan rumah, nama akan diisi, nama ibunya siapa, lalu nama anaknya siapa. Nanti di sini ada kewajiban orang tua dalam atau mengasuh dalam pengasuhan. Nah, sini ada pertanyaannya, memberikan waktu bermain untuk anak, apakah sini sudah dilakukan atau belum dilakukan, lalu kapan dilakukannya, dalam sebulan kah atau dalam setahun atau per hari. Nanti diisinya dengan di checklist ya Bu ya. Di checklist, nah, misalkan memang memberikan waktu bermain untuk anak, berarti sudah dilakukan, di checklist sudah dilakukan. Lalu kalau kapan dilakukannya, nanti diisi berapa hari atau misalkan berapa minggu nantinya. Sampai dengan di sini dengan soalnya sampai 12 ibu. Sampai melakukan kegiatan ibadah bersama dengan anak, kira-kira sudah dilakukan atau belum? Kalau belum berarti belum dilakukan checklist gitu. Nah, ini nanti isinya di checklist, bukan di bulat ataupun silang ya ibu-ibu ya. Iya. Nah, ini soalnya. Nanti diharap diisi di rumah ibu-ibu ya. Oh, PR. Ya. PR. Nanti dikasihinnya. Bisa besok nanti dikasihkan kembali. Oke, sudah ada yang ditanyakan ibu-ibu? Kalau sudah tidak ditanyakan, nanti saya tutup saja ya, karena sudah selesai untuk materi yang disampaikan sesi 5. Ya, sesi 5 pada modul 1. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak semuanya sudah mau hadir di P2K2 pertemuan kelompok ini. Pada ibu-ibu, terima kasih sudah hadir, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.